Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas, menyampaikan tentang dalil-dalil acara tahlilan. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan ke-11, saya sudah menyampaikan kesalahpahaman sebagian ustadz-ustadz kita, para ustadz salafi, yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengharamkan tahlilan. Imam Asy-Syafi'i, beliau hanya tidak suka dengan al-ma'tam, yaitu kumpul-kumpul takziah di rumah duka. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti mendatangkan kesedihan baru atau merepotkan keluarga ahli musibah. Tidak pernah sama sekali Imam Syafi'i dan para ulama salaf mengingkari kirim pahala. Para jemaah, karena sebenarnya kalau sekedar kumpul-kumpul takziah itu perkara yang jelas dibolehkan. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa. Bahwa Aisyah setiap kali ada yang meninggal keluarga beliau, selalu para wanita kumpul-kumpul di rumah duka. Artinya para jemaah, kumpul-kumpul takziah tidak mungkin diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i, apalagi tahlilan. Beliau tidak bicara kirim pahala, hanya kumpul saja. Yang beliau ingkari karena khawatir nanti merepotkan atau menambah kesedihan. Itu yang tidak disenangi semua para ulama salaf. Adapun tahlilan para jemaah itu kirim pahala, baik pahala amalan sedekah makan, minum, atau pahala amalan bacaan yang memang ada kemiripan dengan maktam. Tahlilan tentu kumpul-kumpul, namun berbeda para jemaah. Kumpul-kumpul tahlilan tujuannya ingin mengirim pahala sedekah makanan, minuman, dan bacaan. Sedangkan yang diingkari para ulama yang mereka tidak suka kumpul sama sekali tidak ada niat kirim pahala. Khawatir nanti merepotkan. Dan itu terjadi para jemaah. Bahkan seorang ulama besar madhab Syafi'i, Imam Ad-Dimyati, dalam kitab beliau I'anatul Talibin, beliau sampai menceritakan ada satu daerah. Di daerah itu setiap kali mayit dikuburkan, setelah selesai dikuburkan, mereka balik ke rumah duka. Duduk di situ lama menunggu makanan. Dalam keadaan ahli musibah sama sekali tidak berniat buat makanan. Tentu ini sangat merepotkan. Dan itulah yang dicela oleh para ulama di saat itu. Sampai ditanyakan kepada Mufti Mekah, bagaimana mengingkari perbuatan seperti itu? Kata Mufti Mekah, berpahala kalau diingkari, karena memang sangat merepotkan. Tidak ada niat buat makanan sama sekali. Berbeda dengan tahlilan. Tahlilan itu keluarga ahli musibah benar-benar sudah berniat dan mempersiapkan makanan, minuman, ingin disedekahkan dan dikirim pahalanya kepada orang yang meninggal tersebut. Nah, maka di sini insya Allah saya akan sampaikan apa dalil-dalilnya. Karena kita para salafi, khususnya para ustadz-ustadz salafi, selalu bertanya, mana dalilnya, mana dalilnya. Tahlilan tidak ada dalilnya sama sekali. Para jemaah, saya akan buktikan kalau sudah sampai kepada antum dalil, jangan lagi mengingkari. Malu kalau mengaku salafi,
kita justru hanya menerima dalil yang sesuai hawa nafsu kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam As-Suyuti dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dibawakan ucapan Imam As-Suyuti. Kata beliau, "Ukhtulifa fi wusuli thawabil Qur'ani lil mayyiti, fa jumhurus salafi wal a'immati thalathati 'ala al-wusuli." Kata Imam As-Suyuti, diperselisihkan apakah sampai bacaan Al-Quran pahalanya kepada mayit, apakah sampai. Mayoritas ulama salaf dan ulama 3 madhab itu berpendapat sampai. Para jemaah, para ulama berselisih terkait pahala bacaan Al-Quran. Kalau dikirim kepada mayit sampai atau tidak. Mayoritas ulama salafi, kata Imam As-Suyuti, meyakini sampai. Yang anehnya kenapa mayoritas ustadz salafi zaman sekarang meyakini tidak sampai. Ini aneh sekali, sangat-sangat aneh. Mayoritas ulama salafi terdahulu, salafus soleh, meyakini sampai terkait bacaan. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, ketika beliau menjelaskan bahwa amalan-amalan badan, baca Quran, haji, sholat, puasa, itu diperselisihkan sampai atau tidak pahalanya kalau dikirim. Kata beliau, "Was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi." Yang benar bahwa semua amalan-amalan badan tadi bisa sampai pahalanya kepada si mayit. Para jemaah, adapun selain amalan badan, amalan harta seperti sedekah, memberi minum, memberi makan, kata Imam Ibnu Taimiyah, "Fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jama'ati fi wusuli thawabil ibadatil maliyati." Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampainya pahala amalan ibadah harta kas-shadaqati, seperti sedekah. Kalau sedekah para jemaah, memberi makan, memberi minum, diniatkan pahalanya untuk si mayit, tidak ada perselisihan. Sepakat semua ulama Ahlus Sunnah Salafi sampai. Dan itulah inti dari acara tahlilan. Mereka memberi makan, memberi minum, tujuannya supaya pahala sedekah memberi makan dan minum itu sampai kepada keluarga mereka yang baru saja meninggal. Para jemaah, sekarang kita lihat dalil. Tadi ucapan para ulama sepakat kalau bacaan mayoritas sampai. Kalau sedekah sepakat tanpa ada perselisihan. Syekh Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya tentang ayat Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Ini dalil, satu-satunya dalil yang paling inti yang dijadikan semua ustadz salafi sebagai alasan pahala tak bisa dikirim. Ini salah faham. Beliau ditanya, apakah dengan ayat itu menunjukkan anna tsawaba la yasilu ilal mayyit idza uhdiya lahu, bahwa pahala tidak bisa sampai kepada mayit jika dihadiahkan? Apa jawab Syekh Al-Utsaimin? Al-muradu annal insana la yastahiqqu min sa'i ghairihi syai'an. Maksud ayat itu bahwa seorang manusia tidak berhak mendapat bagian dari hasil amalan orang lain. Orang beramal soleh nggak mungkin kita dapat bagian. Itu cerita orang bekerja, nggak mungkin kita ikut dapat gaji. Kita nggak kerja, bagaimana mungkin dapat gaji? Tentu yang kerja saja yang dapat gaji. Itu ayatnya, kurang lebih begitu maksudnya. Kata beliau, walaisal muradu annahu la yasilu ilaihi thawabu sa'i ghairihi. Bukan maksud ayat itu bahwa tidak sampai kepada si mayit pahala usaha orang lain.
Jika idza qasadahu, jika dia kirim, dia maksudkan, bukan itu maksudnya, bukan nggak sampai kalau dikirim. Kenapa? Kata Syekh Al-Utsaimin, likasratin nususil waridati fi wusuli thawabi sa'il ghairi, karena banyak sekali dalil-dalil yang datang menunjukkan sampainya bacaan, sampainya pahala usaha orang lain ila ghairihi, kepada yang lainnya, wantifa'ihi bihi, dan dia mendapat manfaat dengannya. Idza qasadahu bihi, jika diniatkan dikirim pahalanya. Para jamaah, para salafiyin, terkhusus para ustadz salafi, teman-teman dan guru saya, kata Syekh Utsaimin, mengirim pahala amalan ibadah itu dalilnya bukan cuma ada. Kalau ada satu saja sudah sangat cukup menunjukkan itu amalan salafi ahlus sunnah. Namun Syekh Utsaimin mengatakan dalilnya banyak. Bukan ada tapi banyak, dan semuanya qiyas. Para jemaah, qiyas itu dalil yang disepakati para jemaah. Mayoritas ulama salafi meyakini qiyas. Dan itulah dalilnya Syekh Imam As-Suyuti mengatakan tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, yang benar sampai semua dalilnya qiyas. Jadi qiyas itu dalil para jamaah, bukan hanya contoh. Terlalu salah keyakinan mayoritas orang salafi, kita para ustadz salafi, bahwa dalil itu hanya contoh. Kalau Nabi tidak contohkan, berarti ibadah itu sebagai ibadah yang bid'ah atau yang sesat. Ini sangat salah. Silakan diulang di kajian kita yang lalu, kajian keempat. Nah, apa dalilnya? Kata Syekh Al-Utsaimin, dalilnya banyak. Beliau bawakan 7 dalil. Namun saya sampaikan sebagian saja. Di antaranya adalah al-udhiyatu 'anil mayyit. Nabi menyembelih kurban, pahalanya untuk orang yang meninggal, untuk bahkan semua umatnya. Apa kata Nabi di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani? Kata Nabi, Allahumma hada an ummati jami'an. Ya Allah, sembelihanku ini pahalanya untuk umatku semuanya. Nabi kirim pahala sembelihan beliau untuk semua umat Islam. Para jemaah, padahal kita enggak beramal, dapat pahala karena Nabi kirim, Nabi yang mengajarkan. Itu dalil sahih. Dalil yang berikutnya kata beliau, as-sadaqatu 'anil mayyit, bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha. Kata, ada seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Nabi, ibuku baru meninggal tiba-tiba, uftulitat, meninggalnya itu tiba-tiba, walam tusi, sehingga tidak sempat berwasiat, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku menduga seandainya dia sempat berwasiat, sempat bicara, dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Maka kata orang tadi, wahai Nabi, apakah ibuku yang meninggal itu dapat pahalanya jika aku bersedekah untuknya, atas namanya, pahalanya kukirim kepadanya? Apa dia dapat? Qala na'am, kata Nabi, ya. Para jemaah, ini dalil yang sangat jelas sekali. Ketika ibu sahabat ini baru meninggal, tiba-tiba tidak sempat berucap, maka sahabat tadi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, jika aku bersedekah kemudian kukirim pahalanya kepada ibuku yang baru meninggal, apakah dia dapat pahala itu? Sampai kata Nabi, na'am, iya. Jadi kirim pahala sedekah itu para jamaah sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Dan inilah dalil yang dijadikan, yang dipakai oleh acara tahlilan. Apa tahlilan itu para jemaah? Kirim pahala makanan, kirim pahala minuman sedekah
kumpulkan kaum muslimin di rumah, buat makanan dan minuman, niatkan sedekah, beri yang hadir di situ makan minum, pahalanya kirim kepada keluarga yang baru meninggal tadi. Inilah dalilnya. Sepakat ulama semua tanpa ada perselisihan, sedekah itu pahalanya sampai ke mayit. Apalagi para jemaah, antum bertanya mana dalilnya? Ini dalilnya. Dalil kedua yang mirip. Kalau tadi Bukhari, Muslim. Hadis kedua hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani. Mirip juga. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Inna ummi matat, wahai Nabi, ibuku baru meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah pahalanya untuk ibuku?" Qala na'am, kata Nabi, ya. Qultu fa ayyu sadaqati afdal? Aku bertanya, wahai Nabi, sedekah apa yang paling utama mau kukirim kepada ibuku pahalanya? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi minum. Memberi minum para jemaah, tentunya juga memberi makan. Sedekah dengan memberi makan, memberi minum itu yang terbaik, pahalanya dikirim kepada keluarga yang baru meninggal. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ini lebih jelas lagi, dari seorang ulama tabi'in, Tawus. Apa kata Tawus? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Kata Tawus, sesungguhnya orang meninggal itu diuji di dalam kuburnya 7 hari. Diuji oleh malaikat di alam kuburnya itu 7 hari. Maka mereka para sahabat menganjurkan selama 7 hari itu memberi makan atas nama mereka. Kirim pahala sedekah memberi makan selama 7 hari. Jadi 7 hari bukan meniru Hindu, itu amal sahabat. Riwayat ini kata Imam As-Suyuti isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Begitu juga kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah bisanadis sahih, riwayat ini sahih. Para jemaah, Tawus mengatakan mereka para sahabat selama 7 hari menganjurkan memberi makan atas nama mayit, kirim pahala 7 hari. Itulah tahlilan. Orang tahlilan itu buat makanan, undang orang, kirim pahalanya. Itu yang dilakukan sahabat. Dalilnya jelas, hadis sahih. Para jemaah, kenapa kita katakan tahlilan tidak ada dalil sama sekali? Kalau tidak tahu, belajarlah, kaji. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama besar madhab Syafi'i, dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawilil Fatawi, kata Imam Ar-Rafi'i, al-ikhbaru 'anis sahabah bi annahum kanu yastahibbuna al-it'ama 'anil mauta tilkal ayyami sab'ati sharihun fi anna dhalika kana ma'luman 'indahum. Kabar bahwa sahabat mereka menganjurkan memberi makan atas nama si mayit di 7 hari itu, ini dalil sangat tegas menunjukkan memberi makan 7 hari dikirim pahalanya ke mayit itu amalan yang sangat dikenal di kalangan para sahabat. Bisa dikatakan ini sepakat para sahabat, buat makanan disedekahkan, pahalanya dikirim untuk si mayit, itu amalan sunnah yang dianjurkan. Sepakat para sahabat. Kenapa kita, para ustadz kita, ustadz salafi malah 180 derajat terbalik, mengatakan sepakat para ulama salaf, tahlilan sesat, bid'ah haram, kok terbalik 180 derajat? Kita ini ngajarkan ajaran salaf atau ajaran siapa para jemaah? Jelas sahabat sepakat 7 hari itu kirim pahala makanan, sedekah makanan, sepakat. Kita mengatakan terbalik, sepakat haram.
Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memang di dalil-dalil sahih tadi Nabi menganjurkan, Nabi mengikrarkan sahabat ketika keluarganya meninggal bersedekah kirim pahala. Memang tidak disebut di riwayat itu bagaimana caranya. Apakah dengan dibagi-bagi ke rumah-rumah ataukah dengan diundang kumpul di rumah duka? Tidak ada dua-duanya. Lalu bagaimana? Tentu para jemaah dua-duanya boleh, karena itu amal sahabat. Sahabat kalau bersedekah ada dua cara biasanya. Terkadang mereka kirim, mereka bagi-bagikan. Terkadang mereka undang, dan Nabi termasuk yang sangat sering diundang para sahabat makan di rumah. Jadi cara bersedekah makanan itu dengan dua cara. Apakah dibagi-bagi atau diundang ke rumah? Kaum muslimin di Indonesia memilih salah satu cara ini. Kenapa kita salahkan? Ini sunnah para jemaah. Meninggal keluarga kita, mereka sangat butuh dikirimkan pahala. Pahala apa? Amalan sedekah makanan dan minuman. Itulah tahlilan. Baru ditambah sekalian pahala bacaan la ilaha illallah, pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi jelas sekali dalilnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sahabat meninggal ibunya, kirim pahala sedekah. Hadis riwayat Nasa'i, hadis sahih, sahabat kirim pahala beri minum. Hadis sahih riwayat Abu Nuaim, sahabat kirim pahala sedekah makanan 7 hari. Para jemaah, seandainya tidak ada dalil hari-hari ini, amalan yang bersifat umum, dianjurkan kita bersedekah, maka kapan saja boleh. Apakah hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, kapan saja boleh para jemaah. Hari-hari itu sama sekali tidak menjadi ciri khas agama lain. Justru itu ciri khasnya kaum muslimin di zaman ini. Tidak tasyabuh sama sekali. Sudah kita bahas definisi tasyabuh. Para jemaah, jadi kirim pahala dengan cara buat makanan, buat minuman, undang kaum muslimin, sehingga para jemaah sama sekali orang yang buat tahlilan tidak memberatkan diri mereka, karena mereka sudah siap. Sengaja buat makanan dan minuman, undang orang, ingin sedekah, sama sekali tidak memberatkan, karena itu sesuai kemampuan mereka. Mereka cinta dengan keluarganya yang meninggal, ingin mereka kirim pahala sedekah, sama sekali tidak memberatkan para jemaah. Berbeda dengan kasus sebagian kondisi di zaman dulu, tidak niat buat makanan, tidak niat kirim pahala, tiba-tiba orang datang rame duduk lama di rumah. Tentu bingung ahli musibah mau buat apa. Tentu sangat merepotkan. Harus beli makanan buat makanan. Mereka tidak punya niat. Itu yang diingkari para jemaah. Itu yang dibenci di zaman itu. Bukan diniatkan. Kalau ini diniatkan, pingin sedekah. Para jemaah, setiap orang yang buat makanan dan mengundang pasti sudah siap. Dan pasti tidak memberatkan. Karena dia sudah siap dan mengundang. Dan tahlilan itu selalu diundang. Sebelum dikuburkan diumumkan nanti malam ada acara tahlilan, silakan datang. Berarti ahli musibah sudah siap. Tidak memberatkan sama sekali para jemaah. Mereka ingin bersedekah. Sepakat para ulama dalilnya sahih, itu dianjurkan dan sampai pahalanya. Begitu juga bacaan-bacaan tadi, termasuk la ilaha illallah. Sebagai penutup, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau ditanya dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau tentang tahlilan. Apakah orang mengucapkan tahlilan dihadiahkan kepada mayit sampai langsung tahlilan? Apa kata Syekh? Idza halala al-insanu hakadha 70 alfan aw aqalla aw aktsara wa uhdiyat ilaihi nafa'ahu Allahu bidzalik
jika seseorang bertahlil sebanyak 70.000 kali. Menunjukkan apa? Syekh Ibnu Taimiyah meyakini zikir yang umum boleh kita tentukan jumlahnya, terserah, bebas, boleh karena umum, mau 100 kali, mau 200 kali, bahkan 70.000 kali. Ini enggak ada dalil sama sekali, namun ini umum, boleh. Kata beliau, atau lebih sedikit atau lebih banyak lalu dihadiahkan kepada si mayit, maka Allah akan beri manfaat kepada si mayit bacaan tersebut. Tahlilan. Para jemaah, jelaslah bahwa acara tahlilan kirim pahala makanan, kirim pahala sedekah minuman, kirim pahala bacaan la ilaha illallah, tahlilan dan bacaan-bacaan lain. Sepakat para ulama ahlu sunnah atau mayoritas ulama ahlu sunnah salafi itu sampai sehingga acara tahlilan itu jelas memiliki dalil, dan itu pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah. Yang jadi masalah, kenapa banyak ulama salafi belakangan ini yang diikuti oleh semua ustadz salafi mengingkari? Kenapa mereka ingkari? Karena salah faham terhadap satu hadis Jarir bin Abdillah. Dan hadis ini nanti di pertemuannya akan datang akan kita bahas kesalahpahaman tersebut. Demikianlah para jemaah, semoga ini bermanfaat, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan menjadi teguran bagi semua para salafi, ustadz salafi. Antum bertanya, mana dalilnya, mana dalilnya? Ini dalilnya sahih para jemaah. Kalau antum tidak terima, jangan ngaku salafi. Berarti antum hanya mencari-cari alasan, dikasih dalil tetap tidak mau menerima. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang ke-14 ini saya akan menyampaikan satu nasihat terkait apa yang sering kita para salafiyin, para ustadz salafi mengajarkan kepada jamaah-jamaah salafi, yaitu keyakinan atau doktrin bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, sehingga apa saja dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang itu baik, terlebih lagi terkait ibadah, jika itu kebaikan, pasti Nabi dan sahabat sudah mencontohkannya. Jika ucapan, keyakinan, amalan itu baik, Nabi pasti sudah melakukannya. Ketika Nabi dan juga sahabat tidak melakukan dan tidak mencontohkan, berarti amalan-amalan tersebut, keyakinan tersebut, ucapan tersebut bukan kebaikan dan termasuk kesesatan. Para jemaah, ini adalah suatu keyakinan atau suatu doktrin yang cukup sering para ustadz salafi mengajarkannya sejak dahulu, dan sangat diyakini para jemaah oleh para salafiyin, sangat-sangat diyakini dengan kuat. Padahal para jemaah sekalian, doktrin yang seperti ini adalah doktrin yang salah. Kenapa keyakinan doktrin ini adalah sesuatu yang salah? Pertama, para jemaah, bahwa maksud Islam sudah sempurna sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah
Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, sudah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Para jemaah, tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang menjelaskan bahwa sempurna maksudnya pasti semua sudah dicontohkan Nabi. Tidak ada satupun ulama ahli tafsir menafsirkan demikian. Sempurna itu artinya para jemaah sudah ada penjelasannya, baik khusus atau umum, bukan sudah dicontohkan semua, bukan itu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi sempurna itu artinya semua kebaikan mesti sudah ada penjelasannya. Penjelasan Nabi itu terkadang khusus, terkadang umum. Sehingga dalil-dalil umum itu bagian dari penjelasan Nabi, bukan contoh. Sehingga para jemaah, keyakinan tadi adalah keyakinan yang sangat salah. Tidak semua kebaikan pasti Nabi contohkan, tidak demikian. Tapi pasti Nabi ada menjelaskannya, itu baru benar. Yang kedua para jemaah, keyakinan tersebut adalah keyakinan yang salah karena bersandar kepada dalil yang salah memahaminya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perkara kami padanya, maka tertolak. Amruna di situ dijelaskan oleh para ulama artinya tuntunan, agama, bimbingan. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah, ulama salaf yang mengartikan contoh. Banyak ustadz-ustadz kita, ustadz salafi mengartikan barang siapa melakukan amalan yang tidak ada contohnya maka tertolak. Muncullah keyakinan, muncullah doktrin yang salah tadi. Para jemaah, bukan yang tidak ada contoh, tapi tidak ada bimbingannya, tidak ada dalilnya khusus atau umum, baru tertolak, baru sesat. Sehingga para jemaah, doktrin tadi atau keyakinan tadi sangat salah karena salah memahami hadis. Yang ketiga para jemaah, keyakinan itu adalah keyakinan yang salah karena keyakinan tersebut sebenarnya hanya pendapat sebagian ulama yang dalam prakteknya keyakinan itu tidak disetujui atau diingkari oleh banyak ulama salafi yang lain. Di antara ulama salafi yang mengajarkan keyakinan itu adalah Syekh Al-Albani. Dalam kitab beliau Salatut Tarawih, Syekh Albani pernah mengatakan, "Ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyamil muqtadi wa adamil mani' yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madmumatan." Kata beliau, apa yang Nabi tidak kerjakan, apa yang Nabi tidak kerjakan, padahal dorongannya ada, penghalangnya tidak ada, maka meninggalkan hal itu adalah sunnah, mengerjakannya adalah bid'ah yang tercela. Para jemaah sekalian, sehingga banyak sekali Syekh Albani mengatakan amalan-amalan sebagai amalan bid'ah, namun ulama lain sama sekali tidak setuju. Di antaranya salat tarawih lebih dari 11 rakaat menurut Syekh Albani adalah bid'ah yang sesat.
Sedangkan menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahwa sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, 23 dan berapapun juga boleh-boleh saja karena ada dalil umum. Sehingga para jemaah, para ulama yang lain, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, sama sekali tidak mengakui doktrin atau keyakinan tadi. Keyakinan itu salah kalau hanya dikatakan kalau Nabi tidak contohkan berarti sesat, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan sholat tarawih 23 atau lebih dari 11 rakaat. Jadi para jemaah, apa yang antum yakini, para salafiyin, apa yang diajarkan ustadz-ustadz kita, bahwa kalau itu baik Nabi pasti kerjakan, kalau Nabi tidak kerjakan berarti tidak baik dan sesat. Ini keyakinan yang sangat salah. Bahkan para jemaah, menurut Syekh Albani, dalam sholat mengucapkan sayyidina itu bid'ah, tidak boleh karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Namun kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dalam kumpulan fatwa-fatwa mereka bahwa boleh, la ba'sa wa la haraja alaih, tidak mengapa, tidak ada dosa seorang dalam solat ketika bersolawat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh, padahal tidak pernah dicontohkan Nabi sama sekali. Menunjukkan keyakinan itu tidak diakui sama sekali, karena bukan contoh yang ditanyakan, tapi dalilnya. Kalau ada dalil umum, walau tidak ada contoh tidak diakui sama sekali. Yang dipegang adalah dalil-dalil tersebut, ucapan Nabi, ikrar Nabi atau dalil umum, itu yang dipegang. Contoh hanya bagian kecil dari dalil. Kemudian yang keempat, para jemaah, keyakinan tadi adalah keyakinan yang salah. Kenapa? Karena keyakinan itu menyebabkan banyak para ustadz salafi, terlebih lagi jamaah-jamaah salafi, menolak berbagai dalil yang banyak kalau tidak ada contohnya. Seakan-akan para ustadz salafi, terkhusus para jamaah salafi, seakan-akan meyakini dalil hanya contoh saja, dan ini sangat menyesatkan. Dalil bukan hanya contoh para jemaah, banyak sekali dalil itu. Akibatnya berbagai dalil ditolak, qiyas ditolak, bahkan ijma' salaf ditolak, bahkan ijma' sahabat ditolak, bahkan ikrar Nabi mengakui pun ditolak. Kenapa? Karena Nabi tidak contohkan. Hanya karena Nabi tidak dicontohkan, semua dalil-dalil tadi dicampakkan. Na'udzubillah, ini suatu kebatilan, bahkan kesesatan. Contohnya para jemaah, apa yang sudah saya sampaikan tentang tahlilan. Tahlilan itu jangan namanya yang Anda tanyakan. Apa tahlilan itu? Hakikatnya yang jadi hukum. Tahlilan adalah kirim pahala makanan minuman dan kirim pahala bacaan. Sepakat semua ulama ahli sunnah bahwa pahala makanan minuman disunnahkan dikirim, dianjurkan, sepakat tanpa ada perselisihan. Kalau bacaan, ada sebagian kecil ulama ahli sunnah mengatakan tidak sampai, namun tidak ada satupun yang mengingkari. Ini kesepakatan. Bahkan kata Imam Ahmad, di zaman beliau sepakat, tidak ada satupun ulama mengingkari kumpul-kumpul untuk kirim pahala bacaan. Itulah tahlilan. Ijma' di zaman salaf, kata Imam Ahmad, dan tidak ada satupun ulama salaf mengingkari. Kalau meyakini tidak sampai pahala bacaan ada, namun mengingkari
mengatakan tidak boleh apalagi sesat? Tidak satupun ulama mengatakan itu. Ijma ini diingkari oleh para ustadz salafi, oleh para jamaah salafi hanya karena satu pertanyaan. Nabi istrinya meninggal, Nabi anak-anaknya meninggal. Pernahkah Nabi kirim pahala? Pernahkah Nabi buat makanan kirim pahala? Na'udzubillah, ini suatu kesesatan para jemaah. Hanya karena Nabi tidak contohkan, kemudian ijma antum campakkan, ijma antum ingkari. Bahkan ikrar Nabi, sahabat beberapa orang meninggal orang tuanya, bertanya ke Nabi, wahai Nabi, saya ingin bersedekah makanan, minuman, apakah bisa saya kirim pahalanya kepada ibu saya yang baru meninggal? Kata Nabi, ya bisa. Nabi mengakui ini sunnah Nabi. Memang Nabi tidak melakukan, tapi Nabi akui. Antum ingkari, antum tolak semua itu hanya karena Nabi. Kenapa Nabi tidak contohkan? Bukankah ini keyakinan yang sangat menyesatkan para jemaah? Semua dalil antum tolak dan antum ingkari hanya karena satu doktrin yang salah. Bahkan ijma sahabat, hadis Tawus, hadis sahih, sanadnya sahih. Kata Imam Suyuti sanadnya sahih. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sanadnya sahih. Kata Imam As-Safarini sanadnya sahih. Kata sebagian ustadz salafi sanadnya dhaif. Para jemaah, ulama yang lebih mengerti hadis mengatakan sahih, sanad Tawus. Namun kalau digandengkan, disandarkan ke Nabi, mursal. Tawus tidak berjumpa Nabi, dan Tawus sama sekali tidak menyandarkan riwayat itu ke Nabi. Beliau hanya mengatakan para sahabat sepakat menganjurkan buat makanan dan mengirim pahalanya untuk si mayit selama 7 hari. Beliau tabi'in, beliau saksi mata melihat sahabat sepakat. Ini namanya ijma sahabat. Ijma sahabat itu dalil para ustadz, para jemaah. Kenapa antum ingkari? Sepakat sahabat 7 hari kirim pahala sedekah makanan. Itulah tahlilan. Nggak ngerti juga antum tahlilan. Itulah tahlilan. Masalah mengumpulkan itu sarana. Sarana itu tidak ada hukumnya, tergantung tujuan. Tujuan kirim pahala berarti mengumpulkan orang pun jadi sunnah, karena tujuannya supaya bisa dikirimkan pahala makanan tadi. Itu sarana. Makanya di zaman Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, sepakat dikumpulkan kaum muslimin kirim pahala bacaan. Sepakat. Tidak ada satupun ulama mengingkari kumpul kirim pahala bacaan. Kata Imam Ahmad. Sudah saya sampaikan yang lalu. Kenapa kita salafiyin mengingkari semua itu? Karena lagi-lagi doktrin yang menyesatkan. Kenapa Nabi tidak contohkan? Kenapa istri Nabi meninggal Nabi tidak kirim pahala? Para jamaah, itu doktrin menyesatkan, menyebabkan semua dalil antum campakkan dan antum ingkari. Contoh itu hanya segelintir kecil dari dalil. Tidak ada contoh, lihat dalil lain. Para jemaah, dan doktrin ini mirip sekali dengan doktrin sesat yang diyakini oleh kelompok ingkarus sunnah. Mereka hanya meyakini dalil Al-Quran saja. Mereka tidak terima dalil dari hadis. Ketika disampaikan hadis, mereka bilang, yang saya tanyakan mana dari Al-Quran? Al-Quran kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita katakan, iya, di Al-Quran memang tidak ada rinciannya, tapi di hadis ada. Yang saya tanya di Al-Quran. Persis kesesatan ini mirip kesesatan ingkarus sunnah. Ini dalilnya ijma sahabat. Yang saya tanya, Nabi ada nggak contohkan?
Memang nggak ada dari Nabi, tapi ini ijma' salaf. Yang kami tanya, Nabi ada nggak contohkan? Itu saja yang diulang-ulang. Ini kesesatan para jemaah, dan ini hasil dari didikan para ustadz salafi. Antum bertanggung jawab para ustadz, antum yang mengajarkan ajaran yang menyesatkan tersebut. Akhirnya para salafiyin tidak mengakui dalil lain kecuali hanya contoh saja. Ini fakta di lapangan dan ini menyesatkan. Kemudian yang terakhir para jemaah, kenapa keyakinan tadi keyakinan salah? Karena ternyata keyakinan itu, doktrin itu hanya digunakan untuk menyesatkan orang lain. Ketika doktrin itu menghantam diri sendiri, maka doktrin itu tidak dipakai sama sekali. Standar ganda, tajam ke orang, tumpul ke diri sendiri. Ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat fakta tadi. Ternyata banyak sekali ulama salafi meyakini sholat tarawih lebih dari 11 rakaat boleh, dan tidak ada satupun ustadz salafi mengingkari. Padahal Nabi tidak pernah contohkan. Kenapa tidak antum sesatkan para ulama itu? Para jemaah, karena doktrin tadi hanya untuk menghantam orang lain. Azan pertama sholat Jumat boleh, kata para ulama salafi di Saudi. Namun antum tidak sesatkan dan tidak salahkan, padahal Nabi di zaman Nabi tidak pernah dicontohkan sama sekali. Kenapa para jemaah? Karena doktrin itu hanya untuk menyesatkan orang lain. Kalau diri sendiri tidak dipakai doktrin tersebut. Demikianlah para jemaah, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat kepada para ustadz salafi. Perbaiki apa yang sudah antum ajarkan, apa yang sudah antum doktrinkan kepada para salafiyin, sehingga mereka sangat yakin setiap masalah kebaikan, masalah ibadah selalu menanyakan contoh-contoh dan contoh. Mereka tidak peduli dengan qiyas, mereka tidak peduli dengan dalil umum, mereka tidak peduli dengan ijma' salaf, mereka tidak peduli dengan ijma' sahabat. Yang mereka tanya hanya contoh-contoh dan contoh. Para jemaah, antumlah yang mengajarkan kesalahan tersebut. Maka mari kita bertobat kepada Allah, perbaiki kesalahan kita, dan rubah doktrin salah tadi, bahwa dalil tidak hanya contoh, dalil itu sangat banyak cabang-cabangnya. Demikianlah para jemaah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan menyampaikan beberapa nasihat terkait sikap sebagian salafiyin, terkhusus sikap sebagian ustadz salafi ketika mendapatkan teguran-teguran dalam kajian-kajian yang saya sampaikan beberapa kajian yang lalu. Para jemaah, saya perlu ingatkan bahwa kita orang-orang yang mengikuti kajian salafi, khususnya para ustadz salafi, sejak 25 tahun yang lalu bahkan lebih,
karena memang Salafi ini mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 95. Itu mulai dikenal. Kalau sebelum itu yang dikenal adalah kajian sunnah, ustadz sunnah, pesantren sunnah, majalah sunnah. Hampir belum dikenal sama sekali istilah Salafi. Ketika sejak tahun 95 baru mulai dikenal. Artinya para jemaah sudah 25 tahun lebih. Sejak itu selalu kita, para ustadz Salafi selalu mengatakan bahwa seorang Salafi adalah orang yang mengikuti dalil, mengikuti argumentasi ilmiah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, khususnya para ulama salaf, dan siap menerima kritikan yang berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, bimbingan para ulama salaf. Namun para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kenyataannya ketika kita ditegur, ketika kesalahan-kesalahan kita dalam dakwah ditegur dengan dalil dan dengan argumentasi ilmiah, bahkan dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, para ulama salaf, kenyataannya justru kita sering mencari-cari alasan untuk menolak nasihat, menolak teguran, menolak kritikan-kritikan tersebut. Dan ini terjadi ketika saya sampaikan nasihat dalam beberapa kajian yang lalu. Ada beberapa komentar para jemaah, diantaranya dari sebagian para ustadz Salafi, teman-teman saya, mengatakan Ustadz Muhsin itu sudah terkena syubhat, ya, bahkan menyebarkan syubhat akibat baca-baca sendiri, pahami sendiri, tidak tanya ke ulama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang menyampaikan ini adalah para jamaah Salafi, itu sangat dimaklumi karena mereka bukan orang yang berilmu. Namun kalau yang menyampaikan ini seorang ustadz Salafi, ini sangat disayangkan dan sangat memalukan sekali. Para jemaah, apakah kita tidak tahu apa itu syubhat? Syubhat itu para jemaah adalah kerancuan berfikir yang tidak memiliki sandaran dalil yang kuat dan malah menyelisihi dalil-dalil yang jelas dan tegas. Itu namanya syubhat. Maka hati-hati dari pemikiran yang tidak punya sandaran dalil kuat dan malah menyelisihi dalil-dalil yang tegas. Namun kalau suatu nasihat, suatu pendapat, suatu kritikan berdasarkan dalil yang jelas, berdasarkan bimbingan para ulama ahlus sunnah, dan tidak ada bertentangan dengan dalil tegas apapun, itu namanya masalah ijtihadiyah dan bukan syubhat sama sekali. Para jemaah terlalu bodoh kalau kita mengatakan kritikan yang berdasarkan dalil, argumentasi ilmiah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah kita katakan syubhat, maka kita terlalu bodoh. Para jemaah, masalah ijtihadiyah sama sekali tidak ada istilah syubhat di sana. Syekh Albani menjelaskan bahwa hukum bersedekap setelah rukuk sami'allahu liman hamidah, kalau tangan diletakkan di dada, kata beliau, itu bid'ah yang sesat, tidak pernah diamalkan Nabi dan para sahabat. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Utsaimin dan mayoritas ulama Salafi di Saudi, justru itu disunahkan, dianjurkan meletakkan tangan di dada setelah rukuk. Maka argumentasi yang dibawakan Syekh bin Baz, yang dibawakan Syekh Al-Utsaimin dan ulama yang semisal mereka sama sekali bukan syubhat. Tidak boleh kita katakan syubhat. Begitu juga argumentasi Syekh Albani ketika mengatakan itu bid'ah juga tidak syubhat. Itu pendapat
ulama Ahlussunnah berbeda, maka pilih yang paling kuat, hargai pendapat yang lemah, jangan katakan bukan Ahlussunnah Salafi. Begitu para jemaah. Kenapa antum tuduh sebagai syubhat? Saya sampaikan dalil, sampaikan penjelasan ulama Ahlussunnah Salafi, ulama salaf, antum membantah dengan tuduhan. Bantah itu dengan dalil para jemaah, dengan argumentasi ilmiah. Silahkan antum buktikan. Jika yang saya sampaikan bukan masalah ijtihadiyah, silahkan buktikan. Siapa ulama yang mengatakan bahwa itu bukan ijtihadiyah dan apa argumentasinya? Jangan hanya asal kata ulama. Memalukan kita Salafi, Ustadz Salafi membantah, kan Syekh Utsaimin, kan Syekh Albani, Syekh bin Baz. Para jemaah, katanya Ustadz Salafi. Argumentasi ulama itu apa sehingga mengatakan Maulid Nabi bukan ijtihadiyah? Apa argumentasinya? Kalau saya sampaikan apa itu ijtihadiyah dan Maulid Nabi masuk kategori ijtihadiyah, jelas. Dan ulama salaf sangat banyak, ulama salafi di zaman dulu sangat banyak menjelaskan itu. Kalau antum tidak terima, apa alasan antum? Buktikan dengan dalil dan argumentasi ilmiah, jangan dengan tuduhan memalukan. Ngaku salafi, ustadz terkenal, tapi hanya pandai menuduh, tidak bisa menyampaikan argumentasi ilmiah. Kemudian Ustadz Muhsin itu baca-baca sendiri, pahami sendiri, tidak tanya ke ulama. Ini lucu lagi para jemaah. Tidak pernah kalimat itu diungkapkan kecuali ketika dikritik. Kalau nggak dikritik, nggak pernah dipermasalahkan. Hampir semua ustadz salafi jika mengisi kajian, mengajar kitab, kitabnya itu tidak pernah mereka pelajari dengan guru. Hampir semua sering menyampaikan kitab-kitab yang mereka sendiri nggak pernah belajar itu dengan ulama. Mereka baca sendiri, syarahnya pun baca sendiri di Fathul Bari, di Syarah Muslim, bukan bertanya ke ulama. Kenapa tidak antum salahkan ustadz-ustadz itu? Para jemaah, karena tak sesuai hawa nafsu. Kalau dikritik itu jangan berpikir bagaimana membantahnya, tapi dengarkan dengan baik. Jika itu berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah, jadikan masukan. Jika salah, bantah dengan dalil pula, dengan argumentasi ilmiah pula. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi yang menambah lagi. Dia tidak belajar ke luar negeri dengan ulama, tidak dikenal itu Ustadz Muhsin itu siapa. Ini lebih memalukan lagi para jemaah. Seorang salafi itu tidak diukur dengan terkenal atau tidak, tapi diukur apa yang dia sampaikan. Banyak ustadz-ustadz salafi sekarang yang terkenal hanya karena berapi-api membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain. Itu sama sekali bukan salafi para jemaah. Salafi itu bukan berapi-api membid'ahkan dan menyesatkan, bukan itu. Jadi ustadz saja baru 2010 ke atas, baru kemarin jadi ustadz. 2010 ke atas sudah berapi-api, lalu langsung terkenal. Salafi apa seperti itu para jemaah? Menyampaikan dalil sering gagal faham, mengartikan sering salah, baca kitab pun sering salah, bahkan sering dusta dalam tanda kutip. Lalu dieluk-elukan sebagai ustadz salafi. Para jemaah, tidak begitu mengukur. Salafi itu lihat argumentasinya. Ya, nah itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada yang berkomentar sebagian seperti itu, maka perbaiki diri. Kritikan itu jadikan sebagai masukan, jangan antum anggap sebagai hantaman. Para jemaah, apa yang saya sampaikan hanya mengkritik. Kita suka membid'ahkan, menyesatkan, dan tidak menyampaikan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Itu yang saya kritik. Kalau antum tidak tahlilan silakan, tidak maulid silakan, tapi ketika antum menyesatkan, memojokkan, dan tidak menyampaikan bahwa itu juga pendapat Ahlussunnah Salafi, itu yang salah. Kalau antum tidak tahu, inilah saya beritahu. Kalau sudah tahu, sampaikan
karena ketika tidak disampaikan terkesan kita menipu para salafiyin. Akhirnya para jamaah membabi buta, menjadi keras tak menentu karena itu yang disampaikan Ustadz tak menyampaikan pendapat lain, berarti sepakat sesat. Akhirnya jadi membabi buta, keras membatu akibat penyampaian guru. Itu yang saya tegur. Kalau nggak tahu, di sini saya beritahu. Ternyata berbagai amalan kaum muslimin itu ijtihad, wahai para ustaz. Ijtihad, punya dalil dari ahlus sunnah juga. Kalau antum sudah tahu, sampaikanlah. Jika tidak tahu, saya beritahu. Jika salah, silahkan kritik dengan dalil. Buktikan bahwa berbagai amalan kaum muslimin bukan ijtihadiyah. Buktikan apa dasarnya. Yang kedua, ada lagi komentar. Dan ini lebih memalukan. Kalau yang penting ada pendapat ulama, maka tidak ada yang sesat, tidak ada yang haram di muka bumi ini. Kalau yang penting ada pendapat ulama, mut'ah pun nanti dibilang boleh. Kalau yang penting ada pendapat ulama, minuman keras selain dari bahan anggur pun nanti boleh, narkoba pun boleh. Ini lebih memalukan lagi para jemaah. Kalau yang menyampaikan ini para ikhwan, para akhwat yang cuma ngaji, wajar. Mereka orang yang tak berilmu, hanya ikut ngaji-ngaji saja. Tapi kalau ustadz, apalagi katanya sudah belajar di luar negeri, memalukan sekali. Yang saya sampaikan dalil, yang saya sampaikan syarah dari ulama salaf, jelas kitabnya, jelas ucapannya, kok antum samakan dengan ini. Yang penting ada ulama, tidak dikenal istilah itu di salafi. Sejak dulu tak dikenal ada istilah yang penting ada ulama, enggak ada istilah itu. Itu ucapan orang yang sangat bodoh. Tidak laku di salafi istilah yang penting ada ulama, tidak ada, tidak dikenal istilah itu para jemaah. Yang ada, lihat argumentasinya. Bahkan yang saya sampaikan ini justru membuktikan kita bukan yang penting ulama. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, siapapun, kalau lemah kita sampaikan lemah. Jadi tidak ada istilah yang penting ada ulama para jemaah. Argumentasi, karena ternyata lebih kuat, saya sampaikan sebagai kritikan dan masukan. Para jemaah, menyamakan dengan hal tadi, ini kebodohan yang sangat parah. Mut'ah itu tidak ada dalilnya setelah dihapus. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi dengan tegas mengatakan, wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Dalilnya hanya pernah dibolehkan. Ini terlalu lemah, tidak ijtihad. Sama kayak mabuk, dulu pun pernah dibolehkan. Apakah bisa orang mabuk-mabukan lalu mengatakan ini kan pernah dibolehkan? Ini suatu pendalilan yang sangat bodoh sekali, tidak masuk ijtihadiyah. Beda dengan apa yang saya sampaikan yang lalu dan yang akan saya sampaikan. Semua berdasarkan dalil yang kuat, bimbingan ulama yang jelas, dan tidak ada dalil tegas yang dia ingkari, yang dia tentang. Itu ijtihad para jemaah, tidak ada istilah syubhat. Kemudian ada lagi yang berkomentar, tentu akan semakin lucu lagi para jemaah. Berarti semua bid'ah yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia ini berarti tidak ada yang sesat, berarti boleh semua. Kalau begitu antum berprinsip yang penting ada sandaran dalil dan tidak menentang dalil yang tegas, berarti semua bid'ah umat Islam di Indonesia ini benar semua berarti. Para jemaah, sekali lagi, kalau hanya para jemaah yang ngaji salafi mengucapkan itu, maklum mereka orang yang tak kenal ilmu, hanya ikut apa kata ustadz. Tapi kalau ustadz yang mengucapkan ini, para jemaah, memalukan sekali. Membantah itu dengan dalil. Kalau sudah tidak punya dalil untuk membantah argumentasi ilmiah, jangan ucapkan ini. Memalukan para jemaah. Karena prinsip kita memang salah. Prinsip utama kita membid'ahkan berbagai amalan umat Islam, bahkan keyakinan umat Islam, satu. Prinsip utamanya cuma satu, Nabi tidak contohkan. Dan itu prinsip yang salah.
Ketika prinsip ini salah, melahirkan hukum yang semuanya pun salah. Wajar para jemaah. Berarti kita selama ini salah semua. Itu dia yang benar. Ketika mengatakan tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, semuanya berarti salah semua, karena prinsipnya sudah salah. Itu ijtihad. Sampaikanlah ulama beda pendapat. Kami lebih cenderung tidak maulidan, kami lebih cenderung memilih pendapat yang tidak tahlilan. Itu yang benar. Tapi yang melakukan tahlilan, yang melakukan maulidan Ahlus Sunnah Salafi juga. Begitu baru benar. Kalau antum tidak tahu, saya sampaikan. Kalau sudah tahu, sampaikan ke umat. Kalau menurut antum ini salah, bantah dengan dalil argumentasi ilmiah. Jangan dengan tuduhan, jangan dengan ngeles. Berarti gak ada yang bid'ah dong. Ini kan bicaranya orang gak punya ilmu, para jemaah. Kalau ternyata memang kita salah, ya udah. Berarti kesimpulan kita selama 25 tahun ini ya salah semua. Wajar. Memang kita sering salah. Penyampaiannya para jemaah, kalau amalannya silakan, tidak perlu antum berubah. Tapi penyampaian, jangan menyakiti hati umat Islam. Mereka orang berilmu, mereka beramal dengan ilmu. Hargai, jangan antum serang, dan itu memecah belah umat. Inilah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tambahan saja di pertemuan yang ke-10 ini, mengingatkan berbagai sikap-sikap yang menunjukkan hanya mengikuti hawa nafsu, kemudian menolak argumentasi ilmiah dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas disampaikan oleh seorang salafi, apalagi seorang ustadz salafi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.